فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miftahut Thullab fi Ilmin Nahwi wal I'rab. Insyaallah taala kita selesaikan pada pertemuan siang hari ini. Kita baca secara global. Untuk berikutnya insyaallah kitab yang baru insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Langsung saja kita membaca bab yang ke berikutnya, halaman 43, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif wa sabahullah babu darfi, bab seputar daraf. Daraf itu barakallahu fiik artinya secara bahasa al-wi'a, wadah. Jadi wadah ini kan sesuatu yang menampung kejadian itu maksudnya. Nah, daraf ini terbagi menjadi dua, zaman sama makan. Wadah suatu kejadian itu tidak terlepas dari dua ini. Imma waktunya kapan, tempatnya di mana. Paham? Kalau daraf zaman berarti waktunya. Kejadiannya kapan? Nah, gitu kan? Kalau daraf makan, tempatnya di mana? Bisa dipahami? Sehingga daraf secara bahasa adalah wadah. Wadah suatu kejadian. Enggak mungkin ada kejadian tapi apa? Tapi tidak ada kaitan dengan dua perkara, zaman atau makan enggak mungkin. Ya akhi ada kebakaran, di mana? Enggak di mana-mana, enggak mungkin. Kapan? Enggak kapan-kapan, enggak mungkin. Pasti kapan dan di mana. Paham? Itu namanya dzaraf. Paham ya? Dzaraf. Itu paling mudah. Kita lihat sini. Ad-darfu naw'an, daraf terbagi menjadi dua. Darfuz zaman. Daraf zaman itu berarti menunjukkan apa? Waktu. Daraf yang menunjukkan waktu. Misal sabahan, pagi hari. Masaan, sore hari. Al-yaum, pada hari ini. Al-lailata, malam hari. Paham? Nah, ini semuanya menunjukkan zaman waktu. Hukum asalnya mansub, sabahan, masaan. Mansub atau tidak itu? Hizam? Mansub. Nah, sehingga perlu dikondisikan. Nahwu contohnya dilihat di kitabnya itu biar tidak gagal paham karena kita baca cepat ini. Safara Muhammadun sabahan. Muhammad safar di waktu pagi hari. Sabahan mansub sebagai apa? Kita katakan sebagai dzaraf zaman. Paham? Istilah lainnya apa kalau dalam ilmu nahwu ini istilahnya? Maf'ulun fi. Istilah lainnya apa? Barakallahu fiik Zaki. Maf'ulun fi. Bukan bih loh, maf'ulun fi. Karena di dalamnya mengandung makna fi. Contohnya itu, sumtu yaumal khamisi, aku puasa pada hari Kamis. Itu seakan-akan ada fi sebelumnya. Sumtu fi yaumil khamis, seakan-akan. Cuman fi-nya wajib disembunyikan. Enggak boleh antum tampakkan. Fi, ini ada fi sebenarnya, tapi takdirnya aja. Sumtu fi yaumil khamis, seakan-akan seperti itu. Makanya dikenal juga ini apa? Maf'ulun fi. Dikenal juga apa? Maf'ulun fi. Sehingga nanti kalau antum jumpai artikel kok bab maf'ulun fi, ya ini, bab dzaraf ini. Mafhum? Karena dalamnya mengandung makna apa? Fi. Bisa dipahami? Jangan ada iskal lagi ya. Jadi kalau anak i'rab sini sesuai dengan ada yang sini. Safara Muhammadun sabahan, safara fi'il madhi. Muhammadun fa'il, sabahan maf'ulun fi atau dzaraf zaman. Wasalal qitaru. Wasalal qitaru bina masaan. Apa artinya nih? Kereta api itu sampai pada kita sore hari. Qitar kereta api kan? Nah, barakallahu fi. Kereta api itu sampai pada kita masaan, sore hari. Berarti masaan apa? Dzaraf apa? Zaman atau makan Abdullah? Dzaraf zaman. Mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah. Sumtu yaumal khamisi, contohnya tadi itu. Aku puasa pada hari Kamis. Nah, puasa pada hari. Pada hari ini waktu atau tempat ini Iqbal? Puasa pada hari Kamis. Waktu atau tempat? Waktu. Dari dzaraf zaman atau makan? Zaman. Kalau dzaraf makan tempat. Kan itu. Kita lihat. I'takafa Muhammadun al-lailata. Muhammad beriktikaf di malam hari. Berarti al-lailata di sini dzaraf zaman atau dzaraf makan? Yahya. Zaman karena menunjukkan waktu. Terjadinya wadah menampung kejadian i'tikaf. Kapan menampung kejadian i'tikaf? Menampung kejadian i'tikaf itu di malam hari. Mafhum? Seperti itu, na'am. Kemudian kita lihat sini berikutnya.
sabahan, masaan, yauma, al-lailata, itu diantaranya. Kulluha dzarfu zaman. Semuanya dzaraf apa? Zaman, menunjukkan waktu. Aman ya, insyaallah paham ya. Sekarang yang kedua, dzarfu makan. Dzarf makan ini wadah suatu kejadian tapi menunjukkan tempat. Terjadinya suatu di mana tempatnya, nah itu dzarf makan. Kapan? Berarti dzarf zaman. Mafhum? Kita lihat. Misal contohnya tahta di bawah, fauqa di atas, khalfa di belakang, amama di depan. Contohnya nahwu, al-waladu tahta syajarati, anak itu di bawah pohon. Dan perlu antum ketahui, isim yang jatuh setelah dzaraf ini pasti majrur. Sebagai mudhafun ilaih. Bisa dipahami? Antum lihat itu. Sumtu yaumal khamisi. Yauma mudhaf, al-khamisi mudhafun ilaih. Al-waladu amama syajarati. Anak itu di depan pohon. Amama mudhaf, syajarati mudhafun ilaih. Mafhum? Cara mengetahui seperti itu. Jadi antum pastikan isim-isim yang jatuh setelah dzaraf ini pasti majrur, pasti itu. Paham ya? Jangan sampai antum bingung. Amama syajarati pasti. Enggak boleh amama syajaratu, enggak boleh. Amama syajarata enggak boleh. Mafhum? Tapi amama syajarati sebagai mudhafun ilaih. Mafhum? Sumtu yaumal khamisu atau yaumal khamisa atau yaumal khamisi? Khamisi mudhafun ilaih, harus, wajib. Paham ya? Nah, jangan sampai keliru, jangan sampai apa gagal paham. Ini dah kaidah. Dari isim yang jatuh setelah dzarf zaman atau setelah dzarf makan itu pasti majrur sebagai mudhafun ilaih. Nah, kita lihat sini. Nah, contoh yang kedua, tahta atau penyebutannya tahta itu apa? Tahta dzarf makan. Tahta adalah dzaraf makan, yaitu yang menunjukkan tempat, wadah kejadian tapi menunjukkan tempat, ya kan? Anak itu di mana? Di bawah pohon. Tempat atau waktu? Muhammad? Tempat. Nah, berarti dzaraf makan. Al-musalli khalfal imam. Orang yang sholat itu di belakang imam. Di belakang. Tempat atau waktu, Ahmad? Di belakang. Tempat berarti dzaraf apa? Dzaraf makan. Naam. Al-musalli khalfal imami. Al-imami sebagai apa itu Hasan? Kok majrur? Sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ya. Jadi al-ism alladzi waqa'a ba'da hadhihi dzuruf yakunu mudhafan ilaih. Isim yang jatuh setelah dzaraf ini dia sebagai mudhaf ilaih. Mafhum? Naam. Berikutnya khalfa dzarfu makan. Sekarang antum biar enggak bingung, itu kan mansub semua kan? Amama, khalfa, ya kan? Mansub itu kan? Nah, itu sebagai maf'ulun fi atau dzaraf makan. Al-mudarris amama tullabi. Pengajar itu atau guru itu di depan para santri. Al-mudarrisu kalau di i'rab ya mubtada dia. Amama dzaraf makan atau dzaraf zaman hizam? Amama dzaraf makan. Dia mudhaf, at-tullabi mudhafun ilaih. Mafhum? Jadi kaidahnya ingat, al-ismu alladzi waqa'a ba'da hadhihi dzuruf yakunu mudhafan ilaih. Isim-isim atau isim yang jatuh setelah dzaraf ini dia sebagai mudhaf ilaih. Majrurun daiman wa abadan. Majrur selama-lamanya. Naam. Amama dzarf makan. Sudah kita selesaikan masalah dzaraf ya. Jadi dzaraf terbagi menjadi berapa ya, Haya? Dua, zaman dan makan. Zaman menunjukkan apa, Mas? Tempat atau waktu? Zaman, waktu. Kalau tempat apa? Makan. Dua-duanya mansub. Mafhum? Isim yang jatuh setelah dzaraf ini mansub, marfu atau majrur? Majrur sebagai mudhafun ilaih. Sangat mudah. Berikutnya, babun nida, bab seputar nida. Nida ini sering diartikan munada, yang dipanggil. Jadi kalau antum berbahasa Arab, pastikan jangan keliru ketika manggil. Paham ya? Dilihat di situ, perhatikan empat itu. Wa min hurufi ya al-hamzah sama ain. Beliau menyebutkan tiga. Termasuk huruf-huruf nida itu ya, hamzah, ain. Paham ya? Ya, hamzah, ain. Jadi kalau antum manggil ya Muhammadu, ai Muhammadu, a Muhammadu boleh. Cuman seringnya yang masyhur pakai ya enggak? Ya Rabbana, ya Allah, ya enggak? Boleh enggak menggunakan huruf nida yang lain? Ai Muhammadu boleh enggak? Boleh. A Muhammadu boleh enggak? Boleh. Mafhum? Jadi huruf nida di sini beliau sebutan berapa? 3. Ya, hamzah, ai. Artinya sama, wahai. Mafhum? Naam.
Cuman rinciannya kurang rinci, tapi nggak masalah, kita rinci pada pertemuan atau kitab yang berikutnya nanti insyaallah taala. Kita lihat yang ada di sini aja. Nahwu ya Muhammadu. Setiap nama orang namanya mufradul alam ya, nama orang seperti ini yang semula tanwin, kalau kemasukan ya enggak boleh tanwin. Ya Muhammadun, ya Ja'farun, gagal paham. Ya Hizamun, gagal paham. Terus bagaimana? Ya Muhammadu, ya Hizamu, ya Ja'faru, mafhum? Langsung berubah secara spontan, tidak boleh tanwin lagi. Untuk mengenai i'rabnya bagaimana? Tak globalkan, i'rabnya dia mabni. Mabni fi mahal nasbin, nanti. Dia itu mabni cuman asli mansub. Menempati tempatnya isim yang mansub. Ya Muhammadu, ya Salihu, ya Ja'faru. Faham? Kemudian kalau yang dipanggil itu bentuknya mudhaf ilaih, mudhafnya pasti mansub, mudhafnya. Paham? Nah, contohnya gini. Ada orang namanya ada orang kunyahnya barakallahu fiik Abu Abdullah. Berarti kalau Abu Abdullah manggilnya ya Aba Abdullah. Karena sudah kita lewati al-asmaul khamsah itu ketika mansub dengan apa? Alif tandanya. Ya Aba Abdullah dan kaifaluk ya Abu Abdullah. Ya Abu Abdullah keliru, ya Aba Abdullah. Mafhum? Kalau bentuknya nama Abdurrahman, Abdullah, Abdul Razak kayak seperti ini. Yang pertama di nasab ini. Ya Abdullah. Kaifaluk ya Abdurrahman, ya Abdurrahman keliru. Ya Abdurrahman. Kaifaluk ya Abdul Razak, ewa. Ya Abdul Wahhab, ewa. Ya Abdul Jabbar, Abda. Ya Abdullah, mafhum? Ini tak globalkan ya, pahami ya. Jadi kalau bentuknya namanya susunan mudhaf ilaih, mudhafnya mansub. Ya Abdullah, ya Abdurrahman. Jadi kalau antum pakai bahasa Arab yang benar sekali ya, kaifaluk ya Abdurrahman, ya Abdurrahman keliru. Ya Abdurrahman. Kaifaluk ya Umma Abdullah, Umma Abdullah bukan Ummi, Umma. Karena mudhaf ilaih, ya Umma Abdullah. Paham ya? Ya Umma Abdurrahman. Mafhum? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Nahwu ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Muhammadan, ya Muhammadun. Ketika musannad jamak seperti itu bentuknya. Ya Muhammadan, dua orang Muhammad, ya Muhammadun, banyak Muhammad. Yang pakai hamzah, Az-Zaidu aqbil. Wahai Zaid, kemarilah. Artinya wahai Zaid, kemarilah. Ini artinya ya sama. Az-Zaidu, artinya ya Zaidu. Paham? Aqbil, kemarilah. Muhammad, tafaham. Paham ya? Muhammadu tafaham. Wahai Muhammad, pahamilah. Paham? Jadi tiga boleh sebutkan. Ya hamzah. Sering yang digunakan yang mana? Ya Saleh, ya Ja'far, ya Allah, ya Rabbana, ya kan? Ya Rabbi. Naam. Berikutnya babul hal. Hal ini sering diartikan dalam keadaan. Mansub juga. Mafhum? Seringnya diartikan dalam keadaan. Waqa'a jawaban li kaifa, seringnya jatuh sebagai jawaban kaifa. Bagaimana? Kan keadaan, bagaimana keadaannya? Lihat. Nahwu kaifa ja'a Muhammadun? Perhatikan ini ya. Kaifa ja'a Muhammadun? Bagaimana datangnya Muhammad? Ja'a Muhammadun masyan. Muhammad datang dalam keadaan berjalan kaki. Berarti menjelaskan keadaan Muhammad datangnya pakai apa? Berkendaraan, lari, jalan kaki, ternyata jalan kaki. Kaifa ja'a Muhammadun? Bagaimana datangnya Muhammad? Ja'a Muhammadun masyan. Mansub atau tidak nih ya? Mansub sebagai hal dalam keadaan. Kok enggak maf'ul bih ya? Ya beda. Kalau maf'ul bih itu kan datang setelah fi'il yang muta'addi, sedangkan ja'an lazim fi'ilnya. Enggak cocok kalau dengan maf'ul bih. Dan maf'ul bih seringnya artinya bukan dalam keadaan, yang terkenai perbuatan itu. Iya kan? Akaltul khubza, aku makan roti. Atau diartikan aku makan dalam keadaan roti itu enggak tepat juga kan? Nah, kalau ini tepat dalam keadaan. Jawaban tuh kaifa? Ja'a Muhammadun masyan. Bagaimana datangnya Muhammad? Masyan, dalam keadaan berjalan. Mafhum? Jadi pahami ya? Nah, tak ke satu contoh lagi. Antum biar enggak bingung. Ini karena kalau bingung ya bingung. Ya. Nah, raqibtul farasa. Raqibtul farasa musrajan. Ayo. Nah, aku naik kuda dalam keadaan berpelana, bukan bercelana loh, berpelana. Aku naik kuda dalam keadaan apa? Berpelana. Yang berpelana akunya atau kudanya? Yang pakai pelana kudanya atau kudanya? Berarti dalam keadaan kuda itu ada pelananya situ.
Paham ya? Nah, ya. Jadi aku naik kuda dalam keadaan berpelana. Kudanya yang ada pelananya. Kemudian dia naik di atasnya. Mafhum? Jadi ini menjelaskan apa? Halnya menjelaskan kudanya atau menjelaskan orangnya? Kudanya. Mafhum? Jadi pahami enggak? Dalam keadaan kan orang tanya, "Kaifa raqibtal farasa?" Bagaimana kamu naik kuda? Raqibtul farasa musrajan. Aku naik kuda dalam keadaan berpelana. Kudanya itu ada pelananya, ada yang di atas punggung kuda itu biasanya ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ayo, langsung aja kita lihat di sini. Babul hal, jaa Muhammadun dhahikan. Muhammad datang dalam keadaan tertawa, dhahikan. Yang di kitab itu ya. Jaa Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan, raqiban berkendaraan. Mafhum? Nah, itu artinya dalam keadaan semuanya. Cocok untuk jawaban pertanyaan apa tadi? Kaifa. Paham ya? Nah, beda dengan kaifa haluk. Kalau kaifa haluk nanti artikannya apa? Bagaimana kabarmu? Jawabnya kaifa haluk? Hali khairun. Seringnya gitu, itu mubtada khobar kalau itu. Kalau ini jawaban kaifa, ya ditanyakan keadaan orangnya itu pas lagi datang atau pergi ngapain gitu. Dalam keadaan bagaimana? Mafhum? Nah, jadi jangan samakan ya. Ini sekedar selingan biar antum enggak bingung. Yang ditanyakan hay'ahnya, keadaannya. Dhahikan huwa halun min Muhammadin mubayyinan hay'atahu 'inda maji'ih. Perhatikan itu. Dhahikan artinya dalam keadaan apa nih? Tertawa. Itu adalah keadaan Muhammad. Keadaan Muhammad yang menjelaskan apa? Hay'atah, menjelaskan keadaan dia ketika datang. Ja'a Muhammadun dhahikan. Muhammad datang dalam keadaan tertawa. Berarti menjelaskan keadaan Muhammad ketika datang ngapain? Dalam keadaan apa? Tertawa. Berarti hal. Mafhum Abdullah? Naam. Raqiban huwa halun min Zaid mubayyinan hay'atahu 'inda maji'ih. Raqiban ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Ini menjelaskan siapa? Yang berkendaraan Zaidnya atau siapa? Zaidnya kan? Hasan? Ayo, berarti menjelaskan apa? Halun min Zaid, menjelaskan keadaan Zaid. Mubayyinan, menjelaskan hay'atah, menjelaskan keadaan Zaid 'inda maji'ih ketika datang. Datangnya dalam keadaan berkendaraan. Mafhum? Contoh tadi itu jangan lupa. Raqibtul farasa musrajan. Aku naik kuda dalam keadaan berpelana. Yang berpelana akunya atau kudanya? Kudanya. Mafhum? Berarti menjelaskan keadaan kuda tersebut ketika dinaiki dalam kondisi ada pelananya. Mafhum? Berikutnya, yang terakhir, yang berikutnya, babul istisna, bab pengecualian. Istisna ini pengecualian seringnya pakai ilah. Ilah dikenal umul bab, induk bab ini. Mafhum? Pakai ilah seringnya. Nah, antum lihat contohnya, nahwu dhahabal qaumu illa Muhammadan. Kaum itu pergi semuanya. Yang terpetik di benak antum apa? Yahya. Ketika dengar semua kaum pergi semuanya, yang terpetik di benak antum ada enggak orang tersisa? Enggak ada. Tapi dikecualikan pakai illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Kaum semuanya pergi kecuali Muhammad. Muhammad enggak pergi. Jadi pahami? Mafhum salam Muhammad? Ayo, nah ini mansub, syahidnya lihat ini mansub. Mansub, hal juga mansub ya kan? Kemudian munaddir mansub semua kan? Enggak boleh antum ila Muhammadun. Ila Muhammadun enggak boleh. Faham? Rinciannya panjang ini sebenarnya, tapi nanti di level kedua nanti. Jurumiyah nanti ada levelnya, di situ nanti dibagi 3 nanti. Kapan wajib mansub, kapan wajib marfu, kapan boleh dua-duanya. Tapi kita ikutin apa yang sampaikan beliau, ringkas sekali. Pakai illa induk bab ini. Illa artinya apa? Kecuali. Mafhum? Setelahnya mansub. Dhahabal qaumu illa Muhammadan. Kaum itu pergi semuanya. Pergi semuanya. Naam illa, kecuali Muhammad. Berarti Muhammad pergi atau enggak Hasan? Ikut pergi enggak Muhammad? Ya ikut pergi. Paham? Karena dikecualikan. Mafhum? Contoh yang lain biar antum enggak bingung. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Iblisa kan bacanya kan? Ketika kami perintahkan semua malaikat itu sujud pada Adam, mereka sujud semuanya kecuali iblis. Iblis sujud enggak? Enggak sujud. Dan iblis bukan bagian dari malaikat. Karena istisnanya munqati namanya. Itu level ketiga nanti. Istisna munqati. Munqati itu maksudnya yang dikecualikan itu bukan bagian dari yang dikecualikan. Yang dikecualikan ini bukan bagian dari yang dikecualikan darinya. Iblis bagian malaikat atau bukan? Bukan. Illa iblisa wa kana minal jin. Iblis termasuk dari kalangan jin. Mafhum? Nah, kesimpulannya illa ini untuk mengecualikan. Itu aja. Kita lihat yang sini. Babul istisna, al-istisna huwal madkur
ba'da illa. Istisna itu yang disebutkan setelah illa, yang dikecualikan. Au ihda akhwatiha, atau salah satu saudari-saudari illa. Berarti illa ini punya saudari. Illa ini punya saudari, ya. Maksudnya saudari itu apa kemarin? Yang mengikuti dalam hal amalan. Mafhum? Jadi illa ini ada lafaz-lafaz yang fungsinya sama seperti illa. Fungsinya sama seperti illa. Mukhalifan lima qablaha fil hukm. Perhatikan nih, isim yang jatuh setelah illa mukhalifan. Dia itu mukhalifan, menyelisih hukumnya dengan isim yang sebelumnya. Sebelumnya ini. Sekarang sebelumnya zahabal qaumu, qaum pergi atau tidak? Pergi. Nah, setelah illa dikecualikan. Dia berarti enggak pergi. Ya kan? Mukhalifan lima qablaha fil hukm. Menyelisih terhadap yang sebelumnya dalam hal hukum. Hukumnya pergi. Yang pergi kaum, yang dikecualikan Muhammad. Muhammad berarti tidak pergi. Mudah insyaallah ya, sangat mudah, jangan bilang sulit, mudah. Misalnya contohnya, najahat tullabu illa Khalidan. Semua santri, semua pelajar sukses kecuali Khalid. Kecuali siapa? Khalid. Nah, orang kan ketika dengar najahat tullabu, para santri semuanya sukses. Semuanya sukses. Nah, nanya kan? Ternyata dikecualikan illa Khalidan. Kecuali Khalid. Nah, Khalidan itu mansub. Khalidan apa mansub. Itu lihat Khalidan. Maqamal qaumu illa Zaidan. Kalau ini ada ma. Dibedakan ada ma ini. Maqamal qaumu illa Zaidan. Kaum itu semuanya berdiri. Kaum itu tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti apa? Maqamal qaumu illa Zaidan. Kaum itu tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid berdiri atau tidak? Berdiri. Semuanya tidak berdiri kecuali Zaid. Zaidan mansub. Sebagai apa? Mustasna namanya. Jadi anak kasih tahu globalnya ya. Ini namanya harful istisna. Harful istisna. Ini namanya mustasna. Namanya mustasna. Mafhum? Ini namanya al-mustasna minhu. Itu nanti. Tapi antum biar tak kasih tahu aja biar nanti enggak bingung. Namanya mustasna minhu. Mafhum? Nah, mustasna yang dikecualikan, harful istisna huruf yang digunakan mengecualikan, al-mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Mafhum? Itu nanti pada level yang berikutnya. Yang terakhir babul majrur. Perhatikan. Sudah kita lewati marfu', sudah kita lewati mansub. Yang terakhir untuk kitab ini juga barakallahu fiik. 6 adalah bab al-majrur. Ingat-ingat, al-majrur itu istilah lainnya al-makhfud. Al-khafad al-jar sama. Al-majrur al-makhfud sama. Tanda asalnya dengan kasroh. Tanda asalnya dengan apa? Dengan kasroh. Nah, majrur itu ada sebabnya. Kenapa menjadi majrur? Ada sebabnya. Sebabnya karena salah satu 3 perkara ini. Paham ya? Salah satu adalah tiga perkara. Nah, pertama karena ada huruf jar. Jadi setiap isim kemasukan huruf jar pasti majrur, pasti itu. Jangan bilang tidak, pasti. Dhahabtu ilal masjidi. Lihat ini, masjidi. Kenapa kok dari masjidi? Karena ada ila. Ila huruf jar. Aku pergi ke masjid. Boleh enggak dhahabtu ilal masjidah? Hizam? Haram. Enggak boleh. Paham ya? Haram dalam hal apa? Al-man' dilarang secara bahasa. Paham ya? Kemudian dhahabtu ilal masjidu. Boleh enggak Iqbal? Dhahabtu ilal masjidu. Yang benar ilal masjidi majrur dengan ila. Faham? Ila huruf jar ya. Berikutnya majrurnya karena mudhaf, idhofah, penyandaran. Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad. Antum sandarkan kitab pada Muhammad. Berarti kitab ini mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Artinya mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Antum sandarkan kitab pada Muhammad. Muhammad itu yang disandari berarti mudhaf ilaih. Kitab yang disandarkan berarti mudhafun. Paham? Ayo, yang ketiga tabi'iyah. Sudah kita lewati tabi'iyah ini. Apa itu? At-tawabi', an-na'tu wal 'atfu wa tauqid wal badal. 4 itu. Itu ngikutin sebelumnya semuanya kan? Ana sebutkan yang na'at man'ut saja. Biar enggak terlalu pusing, enggak pening kepalanya. Nadartu ila rajulin shalihin. Aku melihat kepada lelaki yang saleh. Shalihan majrur enggak ini Hizaki? Karena ngikutin sebelumnya, tabi'iyah berarti. Paham ya? Shalihin na'at, rajulin man'ut. Iya enggak? Dia shalihan kok majrur ya? Ngikutin sebelumnya.
Ya kan? Wa na'tu 'alal majrur mislahu. Nah, sifat yang mengikuti isim yang majrur, dia majrur yang sama juga. Makanya bacanya rajulin salihin. Mafhum? Secepat yang saya sampaikan afwan jiddan, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah kita selesaikan kitab ini, pembahasan kitab Miftahut Thullab. Nah, barakallahu fiik, insyaallah taala pertemuan yang akan datang kitab baru, yaitu kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang bentuknya adalah apa? Tasjir. Tasjir itu dibikin bagan atau skema. Dikumpulkan, disusun oleh salah satu muridnya Asy-Syaikh Abu Bilal Al-Hadrami yang ada di Hami di Hadramaut sana. Sehingga ana harap nanti kalau sudah di bagian kitabnya ketika ada PR dikerjakan, karena di situ ada PR-nya, ada istilahnya tamarin. Paham ya? Ada tamarinnya, latihan-latihan. Nah, bentuknya skema atau bagan tapi dipahami sesuai dengan apa matan Al-Ajrumiyah. Berikutnya nanti baru matan Jurumiyahnya kalau belum kuat. Kalau udah kuat langsung mutamimahnya. Karena apa? Karena nah barakallahu fiik, ana rasa itu kalau paham di matan Jurumiyah nanti yang bentuknya tasjir pohon tadi itu, bentuknya bercabang seperti skema atau bagan itu sebenarnya udah cukup. Karena di situ nanti sebutkan definisi plus contoh i'rabnya. Karena target utama level 1 itu definisi i'rab itu harus ngapal. Wah, ana enggak mau ngapal, enggak bisa. Karena target utama nomor 1 ini, level pertama ini, itu biasanya menghafal definisi plus i'rab, dihafal itu. Level kedua tinggal jalan. Level ketiga lihat lagi. Level keempat santai sudah. Paham? Level pertama Jurumiyah, kedua mutamimah, ketiga qatrun nada, keempat alfiyah. Paham? Jadi nanti ana bagikan satu persatu, sudah disiapkan semua kitabnya insyaallah taala. Jadi alhamdulillah ya udah kita selesai kitab ini. Semoga dari awal sampai akhir yang kita bahas ini ada yang masih melekat walaupun sedikit. Walaupun sedikit itu yang kami harapkan. Secepat apa yang Anda sampaikan semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.